Anakku sekalian dan hadirin semuanya. Kemarin saya dapat laporan kelas 12 keliling-keliling. Ada yang bilang betapa cepatnya. Pada waktu menancapkan patok baru dapat patok saja, sekarang sudah kemana-mana. Itu karena bergerak. Tidak hanya iman, tidak hanya doa. Doa itu menjadi sama sekali tidak berarti kalau kita tidak berbuat. Doa itu penting dan tidak penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kiro Channel. Kali ini Abah Panji Gumilang ceramah di depan santrinya membahas tentang doa dan usaha. Yang mana beliau bilang doa itu penting dan tidak penting. Bagaimana maksudnya? Kita lanjutkan dulu videonya. Kita berdoa Allahumma cicing baik. Nonsen. Sampai matamu belekan juga tidak ada arti. Doa amanu. Amilus sholihat, kerja. Iman dan kerja, doa dan berbuat, inilah yang akan menyeleksi umat manusia. Katakan amanu itu ilmu. Amalus sholihat itu praktek nyata. Amanu ilmu tanpa praktek nyata tersisihkan walaupun dia pintar. Berapa banyak orang pintar tersisihkan oleh orang yang punya pengalaman dan berilmu. Maka pengalaman inilah yang akan menyeleksi manusia. Pengalaman plus ilmu, ilmu plus pengalaman menyeleksi manusia. Maka manusia itu akan menjadi berkasta-kasta. Bukan agama. Mungkin maksudnya dalam berdoa harus dibarengi dengan berbuat atau berusaha. Dan jika berdoa saja tanpa berbuat apa-apa maka itu tidak ada artinya. Beliau menyatakan bahwa orang yang punya pengalaman dan ilmu itu akan menyeleksi manusia berdasarkan tingkatan-tingkatannya. Kalau di India, memang agamanya menyusun kasta. Kalau kita orang modern yang tidak masuk di dalam ranah itu, yang akan mengkastakan kita itu adalah ilmu amal dan ilmu saja. Ilmu saja nanti menjadi kasta yang paling bawah. Ilmu amal. Amal saja ditendang oleh ilmu amal. Itulah hukum alam. Artinya itu juga hukum rimba. Hukum rimba itu begitu, maka ada kayu yang besar, nyikut yang kecil atau paling tidak ditaruh di keleknya. Karena dia mencapai matahari lebih dulu. Terus kita benci dengan itu. Oh, tidak bisa. Manusia terus bergerak, menyisihkan yang kalah. Dan siapa yang ditekan dan terus hidup, dia yang menjadi pemenang. Rasakan. Siapa yang ditekan dan terus hidup, dia yang jaya. Rasakan. Pernah kan kalian ditekan? Tapi terus bertahan. Dia yang menang, dia yang jaya, dia yang bisa mengatur masa depannya. Jangan pernah takut. Maka doanya, nah ini baru berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal jubun wal kasal. Daripada rasa pengecut dan pemalas. Wa minal bukhli wal apa lagi? Allahumma inni a'udzubika minal khuzni wal kasali. Ya Tuhan, jauhkan aku dari tukang takut, sedih terus kerjanya. Nggak punya duit, sedih. Tapi kasal, malas. Nuntut-nuntut saja malas. Wa a'udzubika minal jubuni wal bukhul. Ngeri, melangkah ngeri. Terus bakhil. Merupakan lauk langit. Kami wala batidain wa qahrir rijal. Ini maknanya kita jangan ada takut, jangan penakut, pemberani. Ilmu dan kerja berani. Jangan takut. Takut dimangsa oleh yang pemberani. Mengapa? Singa itu bisa kuat. Karena dia pemberani. Melihat sapi yang begitu besar bertanduk, jangan tanduknya yang didekati, lehernya. Yang dimakan bukan dagingnya, hanya isi perutnya. Dagingnya kasih-kasih sama yang lain. Mengapa? Hukum rimba begitu. Mengapa kayu besi itu hebat, besar? Karena dia kuat.
Manusia pun hakikatnya begitu. Siapa yang mampu tahan, tidak pengecut, tidak bakhil, dia yang akan bertahan hidup dan jadi pemenang. Rupanya si Abah ngasih motivasi agar bisa bertahan dari tekanan. Dengan modal ilmu dan kerja terus berani, jangan pernah takut. Jadi mirip hukum rimba ya. Siapa yang berani maka dia akan jadi pemenang. Dan terus memperbesar persahabatan. Itulah makna daripada membangun budaya toleransi dan perdamaian. Orang toleran itu bisa gini. Nah, lari ke toleransi dan damai, senjata andalannya si Abah Gumilang. Toleransi dianjurkan dalam Islam, tapi jangan sampai kebablasan apalagi sampai merusak akidah dengan cara mencampur adukan peribadatan. Itu orang toleran itu bisa mengikuti irama Konghucu. Ibu lai tatau mutiti. Ditendang sana, belok sini. Tendang sini, belok sana. Tendang sana, tapi punya masa depan. Penglihatan ke depannya jeli. Tatau centung. Terus ke atas. Gerak lagi. Tatau kauhum. Sampai di puncaknya. Pemberani. Berilmu dan berani berbuat. Ayo kita praktekkan di kampus kita ini. Berani terus. Keren nih si Abah motivasinya, dan ternyata beliau sudah mempraktekannya ketika dalam membangun Ponpes Al Zaitun ini, dengan menghalalkan segala cara, termasuk cara-cara NII dalam merekrut dana, seperti dalam video inilah ia memperoleh dana. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Jakarta Utara, Jawa semua 75 juta rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buat diulang bagi santri dari Patiran 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Sebutkan terlebih dahulu. Sebutkan. Oh, sudah ini. Dari Jakarta. Ya, sudah ya. 1 rupiah. Dari santri organisasi pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari organisasi pelajar mewakili santri tingkat Sanawiyah dan Aliyah menyumbangkan dana sebesar 21.370.000 rupiah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Mahasiswa Universitas Al-Zaitun 15 juta rupiah. Mahasiswa 15 juta. Dari Al-Aqsa Bekasi 200.000. Al-Aqsa Bekasi 200.000 rupiah. Itulah cara Panji Gumilang mengumpulkan dana dalam usahanya yang menghasilkan pesantren Al Zaitun. Nah, ini ada kesaksian mantan Menteri NII yang merasa tertipu dengan Panji Gumilang. Ya, Pak Imam, secara garis besarnya sebenarnya apa sih yang ingin Anda bongkar dari NII KW 9 yang disebut-sebut pimpinan dari Panji Gumilang dengan Al Zaitunnya begitu? baik. Yang kami akan bongkar adalah keterkaitan Panji Gumilang dengan negara Islam Indonesia. Bukan antara Al-Zaitun, pesantren Al-Zaitun dengan negara Islam Indonesia. Namun Panji Gumilang yang bersembunyi di balik pondok pesantren Al-Zaitun. Ya, Pak Imam, mungkin bisa Anda detailkan apa sebenarnya yang ingin Anda bongkar selain keterkaitan Panji Gumilang dengan NII? Sebetulnya intinya itu, Mas Indra. Karena tadi yang dikatakan oleh Pak Hasanuddin bahwa ada pembinaan dari pemerintah kemungkinan terhadap NII ini. Namun Panji Gumilang ini tidak terus terang kepada kami. Sehingga kalau kami terus terang, kami bisa berkarya di permukaan, berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara ini. Buktinya hasilnya adalah pesantren Al-Zaitun. Kalau dia bermain mata sendiri berarti dia menipu kami selama ini.